Oke, jadi selamat sore, balik lagi di Dion Garage. Saya sempat janji sama kalian buat bahas tentang mobil listrik. Waktu di Bali saya ngerental mobil listrik itu lumayan enak, jadi praktis, kecil, compact, dan hemat BBM karena nggak pakai BBM, itu pakai listrik. Ini dia Wuling REV Long Range tahun 2022. Oke, jadi ini adalah pilihan opsi terbaik buat kalian yang pengen beralih dari bensin ke listrik dengan mobil yang praktis, kecil, compact, dan juga hemat bahan bakar karena pakai bahan bakar listrik. Untuk ngecasnya di sini simple banget, ngecasnya tinggal dicolokin di chassis, tinggal dicolokin ke sini, terus bisa colokin ke rumah kalian, simple. Dan pengecasannya cuma butuh waktu 4-5 jam. Karena ini tipe long range, dia dapat jarak 300 km. Untuk tipe standarnya, dia dapat jarak 200 km. Itu bedanya, karena bedanya yang standar sama long range juga cukup lumayan jauh, dari harga 245 juta barunya sampai 315 juta untuk saat ini barunya. Nah, terus di sini ada lambang Wuling, ini nyala. Kalau kita nyalain mesinnya, ini bakal nyala. Dan di sini ada pentolan, harusnya ini buat kamera depan, tapi nggak tahu ini buat apa, karena ini juga nggak jelas. Di sini ada seleret birunya, jadi kelihatan lebih elegan. Untuk lampunya full LED, sampai lampu sennya juga sudah LED. Dan untuk yang long range, dia dapat 2 tone, two-tone, di atas hitam, di bawah warna kuning. Untuk pilihan warnanya ada putih, kuning, hijau, sama biru. Untuk velgnya dia menggunakan velg ring 13 dengan pelek kaleng, tapi ada wheel dopnya. Jadi kalau misalnya ini nggak ada wheel dopnya, ini kelihatan kaleng banget, mobil-mobil murah. Untungnya ditutup sama wheel dop, jadi kelihatan lebih racing sedikit tapi. Terus di bagian belakang ini ada tulisan Wuling, bukan lambang, jadi tulisan Wuling kelihatan lebih elegan menurut saya dari belakang. Terus dia nggak punya wiper dan dia nggak ada defoggernya sama sekali. Tapi mobil ini manis dan cute banget. Untuk bagasinya lumayan kecil. Karena ini nggak ada apa-apanya, ban serep pun nggak ada, dia cuma dikasih sama Wulingnya dikasih nggak, jadi dikasih pompa sama ini kayak lem buat nambal ban. Kalau cairan, ini cairan kayak buat nambal ban gitu. Jadi kalian dituntut mandiri. Jadi kalau kempes atau bocor kalian tuntut mandiri, is kalian dewe. Kan berdayakan UMKM ini. Nah, ini casnya simple banget, tinggal colokin, terus colokin ke stop kontak, bukan lost kontak, stop kontak ya. Ke stop kontaknya. Ini kalau dilipat dia juga masih kelihatan kecil. Jadi ya emang ini bukan untuk mobil besar buat mudik, enggak, tapi kalau buat kota-kota, terus buat nyusul anak, jemput pacar yang habis dari salon atau habis sekolah, kuliah, bisa dapet lah, feelnya dapet lah. Hemat lahan parkir. Dan oh ya, si Wuling ini sudah dilengkapi dengan ABS dan EBD, jadi cukup lengkap. Sistem pengeremannya cukup aman, airbagnya juga ada. Kita lihat dari dalamnya. Oke, kita udah masuk ke dalamnya. Jadi bagian dalamnya juga cukup simple, dan yang saya suka di bagian sini, ini layarnya udah kayak Mercy, jadi nyambung sama MID-nya. Terus ini setirnya juga nggak ada teleskopik, dia cuma tilt steering, naik turun, dan itu juga lumayan keras pengaturannya, butuh effort lebih dikit kalau untuk perempuan. Oh, terus di sini steering suite-nya ada, di setirnya ada untuk volume radio, dan di sini ada untuk pengaturan di MID-nya sini.
Terus dia udah ada AC-nya pasti, kalau nggak ada AC kan nggak dingin bos. Terus untuk transmisinya itu cuma PRND, jadi cukup simpel. Dan tadi waktu saya masuk mobil diucapin selamat siang gitu. Jadi kayak gak jomblo lagi. Kalau kita nyetir sendirian masuk mobil selamat siang, siang bisa dibantu. Dan di sini joknya juga lumayan lega, dari jok penumpang sama jok drivernya juga lumayan lega. Airbagnya juga udah ada dan fiturnya udah lumayan canggih. Jadi dia udah memakai LOV. Apa itu LOV? Saya juga nggak tahu. Internet of Vehicle atau Wuling Remote Control. Ono voice comment mas. Nah, dia juga udah ada WIND, Wuling Indonesian Command, atau fitur perintah suara berbahasa Indonesia pertama di industri otomotif Indonesia. Serta dia sudah ada fitur easy home charging yang memungkinkan pengguna bisa melakukan pengisian daya dengan mudah. Jadi fiturnya canggih, komplit, dan enak mobilnya. Kita coba ke bagian belakang penumpang. Loh. Jadi buat bagian penumpang belakang ini cukup lega, cukup luas, dan ini legroomnya juga nggak ganggu. Masih ada sisa, di headroomnya juga masih ada sisa, masih enak buat duduk, masih cukup enak buat duduk. Dan ini kacanya ini kayak kita dalam pesawat kotak kayak gini. Jadi kan kayak kerasa dalam pesawat tuh. Tapi nggak bisa dibuka karena ini cuma kaca biasa aja. Di sini ada sabuk pengaman, ada kantongnya juga di sini, dan tidak ada apa-apa lagi. Karena ini mobil listrik, tapi fiturnya sudah canggih. Cukup simpel. Simple tapi canggih. Makanya nggak heran kalau ini mobil ini Wuling REV ini jadi partner official G20 Summit di Bali tahun 2022 November kemarin untuk para delegasi internasional di G20. Keren. Sekarang kita coba mobilnya. Oke. Kita jalan-jalan muterin kota Malang, siapa tahu kita dapat gorengan. Oke, sekarang kita coba mobilnya, Wuling REV Long Range. Untuk nyetirnya juga nggak nyaman-nyaman banget, tapi cukup karena ini mobil untuk perkotaan, bukan untuk jarak jauh atau jarak antar kota. Dia cuma untuk kebutuhan perkotaan, antara anak sekolah, menjemput teman kuliah, atau jemput pacar. Pokoknya dari titik A ke titik B aja. Jadi lumayan enak. Peredamnya juga cukup baik. Saya rasa dibandingkan dengan LCGC yang sekarang. Terus untuk kaki-kaki suspensi juga cukup nyaman, empuk. Tapi mobil ini nggak bisa buat manuver yang tajam. Jadi kayak kalian bawa mobil ini di tol, terus butuh manuver tajam dengan kecepatan tinggi, kalian bakal guling, jadi nggak jadi wuling, jadi guling. Karena mobil ini bukan desain untuk speed, untuk akselerasi, tapi untuk jarak perkotaan dan hemat bahan bakar karena pakai listrik. Itu kelebihannya sih. Dan di sini dia sudah ada fitur Bluetooth-nya, jadi bisa kalian connecting Bluetooth. Untuk kacanya juga sudah power window, auto power window. Terus mobil ini juga agak limbung kalau di kecepatan tinggi, tapi kalau misalnya untuk di kecepatan rendah seperti ini, 40 km per jam, ini masih cukup nyaman, enak. Dan seperti saya bilang tadi, mobil ini bukan mobil akselerasi atau mobil yang butuh kecepatan tinggi. Untuk baterainya juga ada pemberitahuannya di sini.
range baterainya masih 87 km atau 29%. Dan baterai ini 26,7 kW yang membutuhkan 4-5 jam untuk pengecasan di rumah. Kalau di sini pengecasannya di tempat umum itu ada di Shell. Shell itu saya belum coba, mungkin bayar sekitar 5-20 ribu kalau nggak salah. Itu cuma butuh waktu pengecasan 30 menit atau setengah jam. Fast charging banget. Enak bawaan mobilnya. Dan mobil ini punya tenaga itu cuma 40 HP. Sangat kecil, tapi mobil ini kecil, jadi nggak butuh horsepower yang besar-besar, karena 40 HP juga sudah cukup untuk mobil ini. Baterainya di bawah bagian belakang, jadi anggap aja itu pemberat lah ya, karena kan titik beratnya ada di bawah, juga lebih stabil harusnya. Tapi mobil ini kurang stabil karena suspensi yang empuk banget, dan nyaman banget, dan halus banget. Ada suara nih. Iya, karena mobil listrik jadi suaranya cuma gitu. Ini mau kita coba 0 ke 100 nya, bakal dapat berapa second. Mobil ini kecing banget, jadi banyak orang yang ngeliatin mobil ini lewat. Karena di Malang masih cukup jarang mobil ini, Wuling REV dan lain-lainnya, mobil listrik lainnya masih cukup jarang, masih cukup aneh dilihat. Dan kalau kalian sadarin, warna-warna mobil ini juga warna-warna Power Ranger ya. Iya nggak? Pink, Putih, kuning. biru, kuning, hijau. Lucu, mobil lucu ini. Main lah buat pacaran kan, buat nganter, buat ngafe, simple, praktis. Dia juga udah ada sensor parking sama kamera belakang, jadi membantu banget waktu parkir. Udah ada sensor, udah ada kamera, bantu banget. Oke, jadi gitu aja review singkat dari Wuling REV Long Range ini. Menurut saya ini adalah opsi terbaik buat kalian yang mau beralih dari bensin ke listrik, karena cukup nyaman kalau untuk perkotaan. Dan ini bukan jadi mobil yang pertama, tapi mobil kedua. Kalau kalian belum pernah ada mobil, jangan coba-coba pakai ini, karena nanti bakal maksain kalian buat mobil ini keluar jarak jauh. Jadi buat kalian yang pengen punya mobil kedua, ini adalah opsi terbaik di perkotaan. Dia irit bahan bakar, praktis, kecil, dan lucu, ya kan? Kalau kalian pengen tahu harga barunya sekarang, untuk harga barunya sekarang itu udah menyentuh 317 juta rupiah untuk tipe long range ini di 2024. Tapi kalau untuk secondnya seperti ini dengan Odo 5000, kalian cukup keluarin uang sekitar 230 jutaan rupiah saja. Ini mobil masih like new. Dan sekarang Wuling sudah bisa cover leasing atau di kredit, karena dulu awal-awal keluar mobil listrik ini leasing itu belum cover, karena masih belum ada keyakinan, mungkin ya, belum ada pre-sale-nya karena produk baru. Tapi untuk sekarang Wuling listrik sudah bisa dikredit, mau baru maupun mobil secondnya. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya pengen beli second tapi kredit, bisa diatur. Oke, gitu aja review singkatnya. Sampai ketemu di video selanjutnya dengan mobil dan motor aneh-aneh. Atau kalian mau request, silahkan ketik di kolom komentar. Kalian mau request mobil apa atau motor apa yang bakal kita bahas. Mungkin saya bukan reviewer, tapi saya berusaha kasih yang terbaik buat teman-teman semuanya. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Like video ini kalau kalian suka, subscribe video ini kalau kalian mau bantu support saya dalam
urusan otomotif. Oke, bye bye.